tahun ini adalah tahun pembebasan. Tahun di mana Tuhan akan menurunkan berkat-berkat dan mujizatnya atas kepala kita. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang buta. Semua lompat. Lompatkan, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. One more time, sekali lagi katakan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengar rasakan Allah membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tanganmu. Sekali lagi katakan saudara. Saudara, jangan rasakan Allah membawa kebebasan bagi semua orang. Tunjuk kanan kirimu. Kau engkau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tanganmu. Semua yang bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang semua lompat. Lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi atas. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Lebih dahsyat lagi, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Kata sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Di sana saya merebut untuk anak kita. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali di tempat ini. Meskipun kita masih boleh berkumpul, tetapi kita tetap mau merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Hari demi hari begitu dahsyat perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau berikan hati yang menyembah. Kita mau muji memuliakan namanya. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap hari yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Tiap berkat yang Kau curahkan dan tak pernah terlambat tercurah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ini semua karena kemurahan daripada-Mu ya Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat-Mu akan terjadi bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Engkau akan pulihkan keadaan kami Tuhan.
dan semuanya akan sempat membaik ya Tuhan, karena ada kemurahan, karena ada mujizat-Mu yang Kau limpahkan atas negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana saat sore hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau datang, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau Engkau turunkan hadirat-Mu atas setiap kehidupan kami. Kau curahkan setiap Roh Kudus-Mu atas di kepala kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beserta dengan kami saat ini Tuhan, karena kami percaya jamahan kasih kuasa-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kembali katakan, ingat kasih-Nya dan ingat kebaikan-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan setiap anugerah-Mu yang turun setiap kami Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau beri sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oh, haleluya. Ya Rama sama Barama ya Rama Kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Padamu kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Rajaku. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mengingat kasih-Mu Yesus, Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus. Allah kami yang begitu baik Tuhan. Terima kasih Allah kami Kau yang baik, Kau dahsyat. sungguh baik bagi kami. Perbuatan-Mu ajaib. Kami rindu dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur. Kami menyembah sujud. Menyembah nama-Mu yang kudus. Segala yang layak dan layak kami sembah. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Siapa Bang Mas? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini lagi. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia
Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa Engkau berikan pada kami. Kami ada sebagaimana ada pada malam hari ini, semua karena kehendak dan rencana-Mu dan anugerah-Mu yang berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini kami boleh untuk mendengar firman-Mu. Kami ingin duduk diam seperti Maria yang diam-diaman dengar sabda-Mu Bapa. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini terima kasih kepada Bapak Gembala beserta jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih kepada WL Singer yang sudah menghantar kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pada malam hari ini temanya adalah kesabaran. Kita sama-sama buka di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, pahlawan sangat-sangat dihormati. Di Indonesia beberapa banyak pahlawan yang dipakai oleh nama-nama jalan, nama-nama bandara dan lain sebagainya. Sangat dihormati dan pengamsal mengatakan bahwa seorang yang sabar melebihi daripada seorang pahlawan. Luar biasa Allah menghargai seorang yang sabar. Artinya Tuhan sangat-sangat menghargai orang yang sabar. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dewasa ini dan kondisi sekarang ini, kita semua dalam kondisi yang sangat panik. Kita semua dalam kondisi yang ketakutan karena virus COVID-19. Seringkali kita bertanya, berapa lama pandemi ini selesai Pak? Ada yang menyebutkan 3 atau 4 bulan. Ada yang menyebutkan 5 sampai 6 bulan. Ada sebuah masa di mana kita menunggu kapan ini selesai. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat-sangat menjemukan. Saudara-saudara, saya udah sekitar 1,5 bulan. Saya stay at home. Saya kerja di rumah. Rasanya udah bosan. Demikian juga saudara dan saya. Kita udah stay at home di rumah. Kita udah bosan dan kapan selesainya? Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pada malam hari ini, ribuan tahun yang lalu, ada satu kepala rumah tangga beserta keluarganya sudah juga di lockdown. Kalau Amerika, China, dan lain sebagainya negara-negara sudah melakukan lockdown. Keluarga ini yaitu keluarga Nuh beserta keluarganya juga di lockdown. Beberapa bulan lamanya saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 7 sampai pasal yang 8. Ribuan tahun yang lalu berarti sudah ada lockdown. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas tentang lanjutan, kita akan melihat apa arti kesabaran. Kata sabar dalam bahasa Yunani disebut juga dengan hupomone atau makrotomia, yang artinya seorang yang mampu bertahan dan menunggu dalam sebuah penderitaan. Seorang yang mampu bertahan dalam menunggu dalam sebuah penderitaan. Saudara-saudara, orang yang sabar, kesabaran adalah salah satu dari ke-9 buah roh. Dan orang yang sabar adalah ciri khas orang percaya. Namun seperti firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi daripada seorang yang pahlawan. Berarti sangat-sangat sedikit. Dan memang pada zaman sekarang ini kita lihat orang yang sabar sedikit sekali. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat Betani di tempat ini orang-orang yang sabar dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemuliaan yang paling meriah. Saudara-saudara, dewasa ini dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, media internet yang maju begitu luar biasa. Saudara pengen melihat di Amerika
Berapa yang positif COVID-19? Saudara tinggal klik Google, enggak ada semenit udah keluar. Saudara ingin di Italia berapa yang meninggal? Tinggal klik di Google, sudah keluar. Saudara malam-malam lapar, pengen mie dan sebagainya. Kita buka aplikasi GoFood, semua selesai. Berarti kehidupan zaman sekarang dinina bobokan berada di zona nyaman. Sehingga karakter atau tabiat kesabaran itu sudah tereduksi. Saudara-saudara, mobil sekarang dilengkapi oleh turbo. Gunanya apa? Untuk cepat. Anak-anak saya kalau pulang, nggak bingung televisi atau rusak dan lain sebagainya, nggak bingung. Dia bingung kalau internetnya mati. Dia bingung kalau internetnya ngadat. Apalagi katanya lemot. Saya teringat beberapa bulan yang lalu sebelum musim corona ini, saya bersama istri belanja di sebuah supermarket besar di Surabaya. Begitu kita masuk, antrian di kasir ada 5 atau 6 itu banyak sekali. Istri saya termasuk yang punya hikmat. Yang kamu silakan ngantri dulu, saya yang belanja. Kamu mau apa, kamu WA saya, supaya saya ambilkan, tapi kamu ngantri. Saudara-saudara, saya kayak orang blow on. Saya enggak pegang apa-apa, tapi saya ngantri. Ada ibu-ibu, bapak-bapak bawa keranjang semua. Ya udah biar. Karena apa tujuannya? Enggak mau ngantri, pengen cepet. Tiba saatnya saya di depan kasir. Saya tolak-tolak, istri saya masih di belakang telepon enak-enaknya. Sehingga saya ke belakang lagi, saya ngantri lagi. Malunya luar biasa. Semua gara-gara apa? Pengen cepet dan enggak mau repot. Inilah saudara-saudara, akibat kemajuan teknologi, akibat media internet yang begitu luar biasa, kesabaran, karakter kesabaran sudah tereduksi. Dan kesabaran adalah pergumulan bagi setiap manusia. Inilah saudara-saudara, Tuhan menyebutkan bahwa, pengamsal menyebutkan bahwa orang yang sabar melebihi daripada seorang pahlawan. Dan pada malam hari ini saya ambil 2 contoh. Orang yang enggak sabar dan orang yang sabar. Pertama yaitu dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara-saudara, perintah ini nampaknya sangat-sangat sederhana. Saul disuruh mendahului ke Gilgal dan menunggu di Gilgal selama 7 hari. Menunggu 7 hari dalam keadaan nyaman, menunggu 7 hari dalam keadaan gak ada apa-apa. Sebuah pekerjaan yang sangat ringan. Bahkan jangankan 7 hari, 1 bulan pun gak ada apa-apa. Sama dengan kita. Kita sudah ada di rumah, kita bekerja di rumah sudah 1,5 bulan. Tetapi keluaran berita-berita begitu menakutkan. Saudara-saudara, Saul, singkat cerita, Saul disuruh mendahului ke Gilgal. Apa yang terjadi? Ribuan pasukan Filistin datang ingin menyerang bangsa Israel. Saul tahu bahwa ribuan pasukan Filistin itu ingin menyerang bangsa Israel. Dan dia harus menunggu 7 hari Samuel akan datang. Mungkin dalam hari yang pertama, masih jauh. Hari yang kedua mungkin, masih jauh. Tetapi saudara-saudara, banyak pasukan daripada Israel sudah lari ke gunung, ke balik-balik bukit, ke gua dan lain sebagainya. Sehingga Saul menjadi tidak sabar. Dan akhirnya saudara-saudara, Saul mengambil alih hak untuk membakar korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu dibakarlah itu. Begitu dibakar selesai, lalu Samuel datang.
Kita baca dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, Saul pada awalnya ditetapkan untuk menjadi raja atas umat Israel. Bahkan sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi karena Saul tidak sabar untuk menunggu Samuel, akhirnya Samuel marah dan Allah murka sehingga kerajaan Israel, raja itu dipindahkan kepada orang lain yang sama-sama kita kenal, yaitu Raja Daud. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketidaksabaran seringkali menjadi penyebab utama mengapa kita tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti kita disuruh sabar, stay at home. Kita disuruh sabar, kerja di rumah, keluar pakai masker dan lain sebagainya. Karena ketidaksabaran kita, mungkin kita mau kemana-mana tanpa masker dan sebagainya, lalu kita kena penyakit. Padahal Tuhan sudah berjanji, sebentar lagi anakku, sabarlah, sebentar lagi pandemi ini ingin mati. Saudara, ini sebuah proses. Seringkali orang percaya tidak sabar untuk menantikan jawaban Tuhan sehingga mengakibatkan janji-janji itu Tuhan tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita baca dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-30. Kejadian 29 ayat yang ke-30. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara-saudara, lain dengan Yakub. Kalau Saul menunggu 7 hari, dia udah gak sabar. Yakub menunggu 7 tahun karena dia cintanya kepada Rahel, dianggap sebagai beberapa hari saja. Bapak ibu saudara sekalian, bahkan oleh kecurangan Laban ditambah lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Secara singkat, satu hal yang dapat kita teladani dari sikap Yakub ini adalah di dalam menantikan pertolongan Tuhan adalah sebuah perilaku pantang menyerah dan penuh dengan komitmen. Ada sebuah quote yang sangat menarik. Semua mimpi akan kita menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya dengan sebuah komitmen. Bapak ibu saudara sekalian yang saya cintai, peristiwa atau kisah Saul dan kisah Yakub ini berbicara tentang waktu. Kalau berbicara tentang waktu, saya teringat tentang teori Einstein, yaitu relativisme waktu. Satu hari sama-sama dengan 24 jam, bukan? Tetapi dalam keadaan senang, rasanya waktu itu terasa pendek. Yakub 7 tahun sama dengan 2 hari. Itulah dalam keadaan senang. Tetapi bagi Saul hanya 7 hari, dia udah nggak tahan. Itulah relativisme waktu. Dalam hidup orang yang sabar selalu banyak kesempatan Allah untuk berkarya. Bapak ibu saudara sekalian yang saya cintai, saya yakin dan percaya jemaat Bethany Bujon Grove Philadelphia adalah orang-orang yang sabar di mata Tuhan. Haleluya. Di akhir firman pada malam hari ini saudara-saudara, ini adalah sebuah cerita ilustrasi dan saya mengalaminya sendiri. Beberapa tahun yang lalu saya
beserta istri dan anak itu ada di teras depan. Kita minum kopi dan ada pisang goreng, dan saya melihat ada sebuah kaca kecil dan di dalamnya itu ada sebuah tanaman-tanaman kecil. Nah, inilah kebiasaan anak zaman now dan orang tua zaman now. Walaupun kita ada satu meja di teras, mereka sibuk dengan chattingnya masing-masing. Saya tanya kepada anak saya yang gede, C, ini tanaman apa? Dia lagi asik chatting mungkin dengan calon suaminya. Dia jawab, ini kaktus mini Pak. Maha bicara, saya ini kalah di telinga. Saya tahunya dia sudah jawab, sehingga saya iya. Dengan tersenyum, iya. Beberapa menit lagi saya bertanya kepada anak saya, Cek, ini tanaman apa yang kamu tanam ini? Kaktus mini Pak. Saya dengarnya cuma mini doang. Cuma saya sambil tersenyum. Beberapa menit lagi saya tanya, Cek, ini tanaman apa sih? Dia jawab, kaktus mini Pak, dengan nada yang agak keras sedikit. Beberapa menit lagi saya bertanya dengan pertanyaan yang sama, Cek, ini apa? Tanaman apa kok lucu? Lalu anak zaman sekarang dia menjawab, Pak, Papa sudah 4 kali mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama, dan saya pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ini kaktus mini Pak, kaktus mini. Saudara-saudara, saya masuk ke belakang ke kamar. Saya mengambil iPad saya. Zaman dulu kalau menyimpan foto-foto di album. Kalau zamannya Pak Robi sama saya menyimpan foto-foto di album. Kalau zaman sekarang kita simpan di iPad supaya enak. Lalu saya buka foto-foto zaman lama. Saya tunjukkan kepada anak saya pertama foto saya gendong dia. Dia sambil menunjuk sebuah sangkar yang ada burung di dalamnya. Saya begitu datang lagi di teras, wajahnya dia mulai masih cemberut. Lalu saya tunjukkan foto itu ke anak saya. Pak, ini momen apa? Lalu saya bercerita kepada dia. Ini momen pada waktu Papa gendong kamu, usia 3-4 tahun, kamu tanya ke Papa, Pak, ini burung apa? Papa menjawab, ini burung murai batu saya. Setelah itu Papa mencium pipi kamu, celup. Beberapa menit lagi kamu juga bertanya, Pak, ini burung apa? Burung murai batu. Sambil saya cium lagi kening, celup. Beberapa kali dia bertanya, sampai 20 kali dia bertanya. Lalu saya ngomong ke anak saya, Cik, 20 kali kamu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan 20 kali juga Papa menjawab dengan jawaban yang sama, tapi disertai dengan kasih sayang. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya meneteskan air mata. Dia menyesal karena ketidaksabarannya terhadap orang tua, dan dia memeluk saya dan dia menangis, I'm sorry Pak. Dan ini saudara-saudara, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara semua, kesabaran adalah sangat-sangat dihormati dan dihargai oleh Tuhan. Karena kesabaran, orang yang sabar melebihi daripada orang atau seorang pahlawan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah waktu terbaik bagi kita semua. Tinggal kami menantikan janji-janji-Mu Tuhan. Ajari kami dengan sabar menanti pertolongan-Mu Tuhan. Ajari kami dengan sabar menanti janji-janji-Mu Tuhan. Seperti Yakub yang menantikan janji-janji, yang sabar waktu 7 tahun dianggap sebagai beberapa hari karena cintanya terhadap Rahel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ada pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus siap memberkati kita semua. Tuhan, berikan jemaat-Mu roh kesabaran yang begitu luar biasa untuk menantikan janji-janji-Mu yang begitu luar biasa. Di situasi kondisi yang begitu mencekam, menakutkan ini, kami punya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan janjinya ya dan amin. Dan tidak akan pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami duduk diam menantikan janji-janji-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setiap hari ku lihat kuasa-Mu, setiap hari ku lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari ku lihat kasih-Mu, setiap hari
jamah setiap kami ya Yesus. Jamah umatmu semua Tuhan. Ya lama parama sika parama ya lama sika parama. Yo lama sika parama sika parama. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya lama parama sika parama ya lama Sika papa marama sika papa rama ya lama sika papa rama Yesus. Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Hari ini kami memulai puasa pertama Tuhan pada tanggal 19 April ini. Beri kami kesabaran untuk kami bisa menekuni puasa kali ini Tuhan. Sampai nanti 28 Mei, 40 hari. Kami telah belajar untuk sabar. Kami percaya ketika kami merendahkan diri, mencari wajah-Mu, kami percaya 40 hari terasa hanya 4 jam saja. Tuhan, kami tahu bersama Yesus kami akan melihat kasih-Mu setiap hari. Bersama Yesus kami akan melihat kuasa-Mu yang bekerja setiap hari. Mematahkan segala kuasa-kuasa yang mengikat dunia ini dengan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya di belakang semua ini ada kuasa maut yang ingin mengikat, ingin membunuh semua umat manusia. Tapi hari ini biarlah Kau berikan kekuatan memulai puasa 40 hari untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kau katakan jenis ini tidak bisa dihancurkan kecuali dengan doa dan puasa. Tuhan, berikan kami kekuatan, umat-Mu yang mengikuti puasa 40 hari ini, agar mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga mereka selalu mencari wajah Tuhan, dan mereka melihat Yesus, melihat wajah Yesus, dan melihat setiap hari kasih-Nya, setiap hari kuasa-Nya, setiap hari kan juga melihat mujizat-Mu terjadi. Tuhan, lindungi Bojonegoro ini terutama. Juga kami berdoa untuk Jakarta dan sekitarnya juga Tuhan. Seluruh Jawa ini Tuhan. Kami percaya hari ini melalui puasa raya ini, kami setiap hari akan berdoa mematahkan kuasa dari COVID-19 ini. Tuhan, Kau katakan jenis ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan doa dan puasa. Terima kasih Bapak. Mari kita menerima berkat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sukacita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.